Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Latifa Aini, NIM 19002125 dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini kita akan membicarakan tentang aktivitas praktisi kehumasan atau public relation, di mana aktivitas yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu press release, konferensi pers, dan presentasi. Setelah beberapa minggu kita bahas dan mengenali siapa saja, kenapa, dan untuk apa dilakukan hubungan baik dengan para publik internal dan publik eksternal. Nah, sekarang kita coba lihat lebih jauh tentang praktek dan tugas-tugas dari praktisi ke-PR-an dalam suatu lembaga maupun perusahaan tersebut. 3 diantaranya yaitu terkait dengan siaran pers atau yang lebih dikenal dengan press release. Yang kedua yaitu jumpa pers atau disebut juga dengan konferensi pers. Jadi beda antara siaran pers dengan jumpa pers yaitu siaran pers yaitu proses penyampaian informasi atau beritanya secara rilis. Sementara konferensi pers yaitu kita yang berjumpa dengan keseluruhan media yang ada di dalam suatu wilayah yang kita undang untuk bertemu bertatap muka menyampaikan suatu informasi terkait dengan lembaga perusahaan kita. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu soal presentasi. Jadi semuanya terkait dengan kemampuan berkomunikasi tingkat tinggi dari praktisi PR yang ada di suatu lembaga atau perusahaan kita bekerja. Yang pertama kita lihat lebih jauh yaitu siaran pers. Yang dikenal dengan siaran pers atau press release sebenarnya adalah berita atau informasi yang disusun dan didesain oleh lembaga atau oleh suatu organisasi tertentu melalui tangan-tangan dingin praktisi PR yang menggambarkan seluruh kegiatan, proses, produk maupun jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Menurut Warren H, seorang praktisi PR atau penulis penulis buku ke-PR-an internasional bahwa siaran pers adalah sebuah berita yang disusun memang oleh suatu organisasi dalam rangka menggambarkan keseluruhan kegiatan dari perusahaan tersebut. Tetapi sebenarnya tidak hanya proses, tidak hanya sekedar kegiatan, tetapi lebih kepada siapapun bahkan terkait dengan produk dengan segala kegiatan publish. Dan itu harus didesain sedemikian rupa, bahkan itu kita akan melihat siapa, seperti apa berita-berita yang ditulis dalam proses rilis ini agar sampai mumpuni ke khalayak yang memang menjadi market kita. Kepanjangan dari bentuk isi dan bagaimana beritanya itu sudah menjadi satu kekuatan yang sebenarnya harus diketahui dan dimiliki oleh para praktisi PR, sehingga mengetahui bagaimana meneliti sampai menjadi suatu segmen yang luar biasa, dan itu mengkalkulasikan keluarnya informasi yang ingin kita sampaikan. Mungkin terdiri dari beberapa menit dari suatu berita yang disiarkan melalui media elektronik. Itu memang tidak terlalu panjang, bahkan hitungan menit saja. Siaran berita atau news release adalah pesan atau informasi yang disampaikan oleh organisasi yang ditulis oleh mereka yang disebut sebagai praktisi PR. Bentuknya macam-macam, bisa dalam bentuk berita, artikel, foto, video yang dipublikasikan di media massa. Sekarang tidak hanya media cetak saja, banyak media elektronik yang dapat kita gunakan. Tetapi tinggal kita memilih media mana yang akan kita gunakan. Teman-teman sekalian, ada sedikit perbedaan antara siaran berita dengan news release yang menjadi GW-nya praktisi PR atau humas dari perusahaan atau lembaga.
Berita lebih kepada tujuan menginformasikan suatu informasi, mendidik, membimbing, dan meyakinkan sekaligus membantu perkembangan ekonomi. Sedangkan siaran pers itu tujuannya berbeda. Tujuannya tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi lebih kepada membina dan menumbuh perilaku sikap dari publis anggota masyarakat pada perusahaan tersebut. Jadi, berita memberitahukan peristiwa, gagasan yang bersifat umum. Tetapi kalau siaran pers itu lebih kepada mendidik dan memberitakan suatu peristiwa yang terkait dengan perusahaan kita. Jadi proses mendidik untuk mengetahui proses berita itu secara mendalam. Kemudian yang ketiga, melaporkan yang sesungguhnya kepada publik eksternal sebagaimana apa adanya. Tetapi bedanya dengan siaran pers adalah siaran pers memiliki tujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan perusahaan. Dalam proses kita menyelesaikan persoalan itu, kita jadikan siaran pers sebagai untuk menutupi perhatian publik tidak kepada fakta-fakta yang ada cenderung buruk yang merugikan citra perusahaan, dan kita tutupi dengan kondisi-kondisi yang lain yang memusatkan perhatian masyarakat fokusnya pada fakta-fakta yang menguntungkan yang dimanfaatkan dalam siaran pers itu. Maka siaran pers lebih banyak digunakan oleh perusahaan BUMN, perusahaan negara, perusahaan besar yang memiliki masalah yang sudah berkembang di tengah masyarakat. Menutupi itu bukan berarti membohongi, tetapi dalam rangka mengalihkan perhatian masyarakat. Jadi dalam kegiatan itu kita memberikan fakta-fakta yang baik untuk dapat mengembalikan citra perusahaan kita tersebut. Sehingga pikiran yang buruk dari masyarakat tersebut dapat teralihkan kepada pemikiran yang lebih baik tentang perusahaan kita. Dalam mengelola siaran pers ada 4 cara yang dapat dilakukan oleh praktisi PR di lembaga manapun bekerja. Yang pertama yaitu adanya apa adanya. Jika formatnya sudah sama dengan format media massa, maka tinggal memasukkan, kalau sudah medianya yang berkehendak seperti ini, maka tidak bisa dirubah-rubah lagi. Kita hanya tinggal mengikuti formatnya, terus diangkat ke publish. Yang kedua, siaran pers itu ditulis ulang oleh media dengan format berita, tetapi tidak mengurangi isi dari berita itu. Yang ketiga, dipadatkan jika susunan terlalu panjang. Wartawan, editor atau media dalam konteks ini sudah mempunyai rekaman. Untuk jenis siaran pers atau press release ini, salah satu berupa pengumuman jadwal, peristiwa, isi, atau keadaan yang akan diselenggarakan, di mana publik dan media itu biasanya bersifat, yang pertama itu undangan untuk media massa. Yang kedua yaitu bentuknya pengumuman untuk media massa dengan tujuan untuk menyampaikan peristiwa atau kejadian yang akan terjadi untuk mengajak para media yang ada. Juga turut serta mempersiapkan liputan agar mereka mempersiapkan diri untuk meliput peristiwa yang akan kita adakan. Dan pengumuman ini tidak boleh lebih dari 1 halaman dan dapat mengirimkan informasi berupa foto, video, tulisan sebelum kegiatan atau acara yang akan kita buat itu berlangsung. Yang ketiga yaitu siaran berita yang isinya berupa pidato atau ceramah yang biasanya disampaikan oleh yang bersangkutan dalam perusahaan itu.
Sebelum menulis siaran pers, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan khususnya kita sebagai praktisi PR atau humas. Di antaranya siapa? Yang pertama yaitu siapa kita tentukan siapa yang akan tertarik dengan berita kita ini, sehingga siapa yang menjadi target kita ini harus jelas. Yang kedua, apakah akan memberikan informasi baru atau justru tidak? Karena cenderung berbeda kalau hanya mengulang informasi-informasi yang telah lama, itu sama saja dengan basi. Yang ketiga, apakah mempengaruhi sebanyak-banyaknya masyarakat? Jadi semakin banyak masyarakat yang dipengaruhi oleh siaran pers yang kita buat itu, semakin besar pula pertimbangan dampak media untuk memberitakan demi sampainya kepada publik. Karena yang jelas sekarang perlu diberikan tanda bahwa untuk kapan diterbitkan siaran pers kita tersebut. Yang kedua yaitu diterbitkan sebelum tanggal berapa. Jadi dalam pemberitaan siaran pers ini kita harus menentukan waktu yang tepat yang kita gunakan untuk siaran pers ini agar berita-berita yang kita informasikan tidak basi. Jadi harus ada kejelasan khusus, contohnya diterbitkan pagi, siang, atau sore hari, sehingga sesuai dengan harapan kita. Karena kadang-kadang suatu peristiwa atau kejadian ketika naik di luar jadwal yang telah kita tentukan, itu juga membuat berita yang kita sampaikan itu basi. Ada beberapa hal penting dalam penulisan siaran pers, yaitu yang pertama subjek, yang selalu dipertanyakan di awal kalimat. Subjek adalah bidang kegiatan yang akan kita kerjakan dan sebaliknya. Jadi dalam penulisan siaran pers sebaiknya tidak meletakkan nama perusahaan sebagai subjeknya. Ini dilakukan untuk menghindari kegiatan promosi. Biasanya subjek ini diletakkan di tengah-tengah atau di bagian akhir. Yang kedua itu paragraf pertama. Paragraf pertama biasanya berisi rangkuman secara keseluruhan isi pesan, dan isi pesan diletakkan pada paragraf pertama itu. Paragraf pertama itu sangat menentukan ketertarikan masyarakat atau publik untuk membaca berita yang kita rilis ini. Jadi kita harus memperhatikan paragraf pertama. Jika tidak memperhatikan paragraf pertama ini, maka informasi yang kita berikan ini cenderung ditinggalkan oleh orang lain. Selain itu, ada 7 unsur penting dalam penulisan siaran pers selain yang di atas tadi yang telah kita jelaskan. Yang pertama yaitu subjek. Yang kedua yaitu perusahaan yang bersangkutan, lokasi perusahaan, keunggulan pers, atau pemanfaatan apa yang diberikan oleh lembaga. Selanjutnya kegunaan pesan. Selanjutnya penerapan pers. Yang terakhir yaitu siapa yang menggunakannya. Jadi pembuatan siaran pers yang harus dipahami dalam bagian lain, diperlukan fakta dan data yang menarik. Jadi jangan hanya sekedar data seberapa adanya, tetapi betul-betul yang mempunyai daya tarik dari masyarakat. Yang kedua yaitu yang menyampaikan informasi tersebut sesegera mungkin setelah terjadi peristiwa. Mungkin itu penjelasan kita tentang siaran pers. Yang selanjutnya kita bahas yaitu konferensi pers. Bedanya dengan press release, konferensi pers, press release itu beritanya tanpa kita harus ketemu langsung dengan jurnalis.
Kalau jumpa pers atau konferensi pers ini, maka kita otomatis menjadi tokoh yang menjadi sumber informasinya. Jadi komunikatornya dan para media dan para jurnalis kita undang untuk mendengarkan statement yang akan kita sampaikan di suatu tempat secara bersamaan, dengan pada akhirnya diharapkan berita itu dirilis yang bersamaan pula dengan setelah konferensi pers ini terjadi. Ini merupakan kegiatan mengundang. Paling tidak kita paham bahwa memang berbeda antara press release dengan konferensi pers, karena kadangkala itu sulit dibedakan, mungkin namanya agak mirip, sehingga sering salah paham antara press release dengan konferensi pers ini. Perbedaan yang dapat dilihat antara press release dan konferensi pers yaitu press release kita yang menyusun beritanya dan disampaikan kepada media, sedangkan konferensi pers yaitu yang membuat berita bukan kita hanya menyampaikan. Yang akan menulis adalah seluruh jurnalis dari seluruh media yang kita undang. Jadi konferensi pers itu mengundang wartawan untuk dialog bersama dengan materi penting yang mempunyai nilai berita yang telah disiapkan secara matang oleh lembaga, karena harus bertemu langsung dengan wartawan dengan jurnalis tersebut. Di sini dapat dilihat bahwa tujuan konferensi pers adalah yang pertama, menyebarkan informasi positif tentang perusahaan atau organisasi. Yang kedua, menetralisir berita-berita yang tidak benar. Salah satu fungsinya yaitu menetralisir sekaligus membantah kalau memang ada informasi yang tidak benar, maka diluruskan pada saat jumpa pers. Yang ketiga, yaitu meningkatkan citra. Dengan kita melakukan jumpa pers, berita-beritakan lagi hal-hal yang positif tentang perusahaan kita dan suatu waktu bersamaan, sehingga kuping masyarakat akan mendengar berita itu. Mereka akan membaca berita itu. Dengan informasi yang positif ini tentu saja akan meningkatkan citra atau nama baik dari lembaga perusahaan, sehingga dapat menunjang pemasaran produk dari perusahaan itu sendiri. Yang keempat, yaitu membina hubungan dengan media. Mau tidak mau, dengan mengundang banyak pers atau media, mereka bisa paham atau bisa mengerti atau paham dan hubungan kedekatan emosional terbentuk. Jadi sekaligus tanpa disadari bahwa ada hubungan baik dengan para jurnalis dengan media secara umum yang diketahui, dan lebih baik untuk bagi masa depan perusahaan atau organisasi. Sekarang saatnya kita lihat bagaimana persiapan konferensi pers dalam 4 tracknya. Tentu saja berbeda dengan press release tadi. Dalam konferensi pers ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama, kita mengirimkan undangan kepada redaksi media. Minimal undangan ini harus dikirim minimal 3 hari sebelum melakukan konferensi pers, atau setidaknya 1 day before konferensi pers. Jadi 1 hari sebelum melakukan konferensi pers, kita mengirim undangan kepada redaksi media, karena mereka kadang-kadang di satu media itu terbatas, sehingga mereka itu harus membagi-bagi tugas terlebih dahulu. Yang kedua, kita mencek kembali apakah undangan tersebut telah diterima oleh redaksi. Yang ketiga, mempersiapkan press release, karena erat kaitannya dengan apa yang kita sampaikan dalam konferensi pers. Jadi press release ini kemudian dibacakan oleh orang-orang yang dipilih oleh suatu lembaga atau perusahaan.
Orang yang ditunjuk sebagai press release ini harus mampu menguasai dan memahami isi dari press release ini agar maksud dari press release ini tersampaikan dengan baik ke media. Yang keempat, perusahaan dan praktisi PR menunjuk juru bicara, yaitu orang yang sangat paham dengan materi tersebut serta mampu memiliki kemampuan dalam berkemampuan komunikasi. Jadi tidak hanya dalam mampu memahami materi, seorang praktisi PR tersebut harus mampu berkomunikasi dengan baik agar para jurnalis atau wartawan itu dapat mengangkat informasi yang disampaikan tadi dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menerima informasi. Nah, yang selanjutnya yaitu menyiapkan tempat sesuai dengan jumlah tamu wartawan. Tempatnya kalau bisa menyenangkan sehingga lebih gampang mencapai sisi transport apapun. Yang keenam yaitu yang tidak kalah penting yaitu alat bantu. Alat bantu sangat diperlukan dan perlu diperhatikan seperti screen, OHP dan lain sebagainya. Jadi dalam persiapan konferensi pers yang dapat dilihat dan penting dalam proses konferensi pers yaitu siapkan makanan penunjang karena konferensi pers ini bersifat undangan, jadi kita akan alangkah baiknya menyiapkan makanan untuk para undangan kita tersebut. Yang kedua, simpatkan media souvenir sehingga sepulang dari konferensi pers ini akan ada keterkaitan antara kita dengan para media tersebut. Nah, yang ketiga yaitu membuat buku hadir atau buku tamu. Yang keempat, tentukan durasi konferensi pers. Jadi kita harus menentukan seberapa lama konferensi pers ini akan dilakukan. Karena di sini undangan atau wartawan yang kita undang, kita lihat sebelumnya sifat dari wartawan atau media itu sifatnya deadline, jadi mengejar waktu. Kita tidak bisa bertele-tele dalam menyampaikan konferensi pers kita itu. Selanjutnya, ketika terdapat pertanyaan, itu artinya dalam kegiatan konferensi pers itu akan ada kemungkinan wartawan timbul pertanyaan. Setelah jika ada pertanyaan yang diajukan wartawan yang keluar dari topik, maka pertanyaan tersebut wajib dijawab. Maka kita harus kudu waspada agar tidak salah jawaban. Apabila terdapat wartawan atau jurnalis yang di luar undangan kita, maka jangan diusir selagi masih ada persiapan kursi, persiapan tempat, maka layani saja dengan baik. Kadang-kadang wartawan atau media yang tidak kita undang ini yang memberikan dampak baik terhadap perusahaan kita karena dia mampu mengangkat berita yang baik dari perusahaan kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik yang terakhir yaitu presentasi. Konferensi pers membutuhkan kemampuan presentasi yang sangat baik. Ketika kita ingin berbicara di depan publik, contohnya ketika kita melakukan konferensi pers terjadi, maka hal itu sama saja menyampaikan presentasi di depan khalayak. Jadi, kalau kita presentasi tidak mumpuni, bisa jadi persoalan yang besar, apalagi dalam konsep konferensi itu selesai setelah presentasi itu terjadi. Ketika ada pertanyaan di luar dugaan kemampuan kita, maka kita harus menstatement. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan apa yang tertulis saja.
tetapi kita harus mentreatment para wartawan yang tingkat pengetahuannya lebih tinggi. Jadi ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan dalam presentasi ini. Yang pertama, mempersiapkan informasi yang telah kita tentukan harus dipersiapkan dengan baik. Yang kedua, bagaimana pola menjawab pertanyaan yang diberikan oleh wartawan, karena wartawan ini sifatnya ingin mencari tahu tentang perusahaan kita. Jadi kita harus memberikan jawaban-jawaban terbaik atau informasi yang terbaik kepada wartawan tersebut, agar wartawan tersebut tidak memberitakan atau memberikan pemberitaan kepada masyarakat tentang hal yang buruk tentang perusahaan kita. Yang ketiga, berikan press release kepada audiens agar mereka lebih mudah memahami press release yang akan kita sampaikan tadi. Dengan adanya dengan memberikan press release kita tadi kepada wartawan, kita akan mudah menyampaikan maksud dari informasi yang akan kita sampaikan. Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.